STA TV, media syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, para pemirsa dan pada pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM maupun yang mengikuti kajian ini di media Sunnah TV Aceh atau Aceh Tafaqquh Fiddin. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita kembali dipertemu dan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala dari ruang radio yang kita sayang dan kita cintai ini, dan semoga Allah Jalla wa Ala memberkahinya, radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, untuk kembali melanjutkan pelajaran tauhid, pelajaran akidah kita dari kitab Matan Kitabut Tauhid. Dan insyaallah taala bab yang akan kita bahas pada pembahasan ini adalah bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Hukum ngalap berkah. Ngalap bahasa Indonesia, mi bahasa Aceh, tu kata ngalap berkah, lebih mudah dipahami oleh urang-urang puha. Ya minta berkah. Minta berkah pasti bak urang. Yang bak benda. Ya minta berkah, ya gantung berkah, ya cok berkah, ya cok berkah. Bak kai keramat. Mungkin bak kainya awai iupnya pernah gepiyuh wali fulan ketika mau perang dengan Belanda, inang gepiyuh, inang istirahat sehingga bak kai yang mengkeramat sampai urang hana mati-mati bak kai. Maka gejak sebagai orang ya ikat ija putih kenan, ya si kameng, ya si manok kenan, kanuri belang iup bak kainya harus iup bak kaian, anjit bak tempat lain. Yang kanuri belang harus iup bak kainya. Nah, sebagian mereka demikian. Ngalap berkah kepada pohon yang mereka anggap sebagai pohon berkah. Karena dahulunya di situ ada wali fulan, wali majdzub fulan yang duduk, yang beristirahat. Di situ bahkan sebagian mereka membawa cerita-cerita yang wallahu alam benar tidaknya. Ketika dikejar oleh Belanda, beliau berlindung di belakang pohon tersebut atau naik ke pohon tersebut. Dan Belanda pun tidak dapat menemukan beliau. Belanda pun tidak bisa melihat beliau, padahal pohon tersebut tidak terlalu besar, sedangkan jumlah pasukan Belanda sangatlah banyak. Ini menunjukkan pohon tersebut keramat, maka mereka pun mengalap berkah di pohon tersebut dengan menggantungkan kain putih, menyembelih, buat kenduri sawah, salawatan, yasinan, berzikir, dan berbagai ritual lainnya untuk ngalap berkah di pohon keramat tersebut. Au hajar, atau ngalap berkah ke batu. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dengan batu Hajar Aswad. Ini hal yang menyedihkan. Ini menunjukkan kepada kita daruratnya pelajaran tauhid. Di tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi, Ka'bah, sebagian orang justru menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Padahal Ka'bah adalah simbol tauhid, simbol pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi sebagian orang justru melakukan kesyirikan di tempat yang paling suci, yang paling mulia, dan yang paling agung tersebut di atas permukaan bumi.
Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau berkata kepada Hajar Aswad yang ada di Ka'bah tersebut, "Inni la'alam annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabiluka ma qabbaltuk." Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu ini sekedar batu, benda mati. La tanfa' wa la tadur. Engkau tidak akan bisa memberikan manfaat, membuat orang kaya menjadi miskin, orang miskin menjadi kaya, orang sakit menjadi sehat, orang sehat menjadi sembuh, yang jelek menjadi tampan, ya, menjadi sebab orang cepat dapat jodoh, rumah tangga menjadi langgeng, sakinah, mawaddah dan rahmatnya. La tanfa'. Engkau hanya batu, benda mati, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Nyo bate bak Kaabah, pulang bate yang gejuk di tengku. Pulang bate bak kuburan tengku abati wali fulan. Nyo bate bak Kaabah, hanjit ngalap berkah, hana keberkahannya. Ini batu yang menempel di Kaabah, apalagi batu di kuburan. Batu dari Kiai fulan dan Alan. Nyo bate nyo, cincinyo kalih getuk le abati fulan. Nyo cukup keramat bate cincinyo. Nah, nyo tabah yang perang, insya-Allah han tembus punya kena anak bedi. Ba kena punya anak tembus. Nah, kalau memang enggak tembus, dia pakai syaitan ruqyah orang tersebut. Ya, kalau dia menganggap dirinya kebal. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengucapkan sebuah ucapan yang menunjukkan beliau sudah terdidik dengan tauhid dari Nabi SAW sebagai tokohnya ahli tauhid dan sebagai pelajaran untuk kaum muslimin. Kata beliau, "Inni la'alam," aku tahu, annaka hajarun, engkau ini hanya sekedar batu, benda mati, la tanfa' wa la tadur. Engkau tidak akan mampu mendatangkan manfaat dan memberikan mudarat. Lalu kenapa aku menciummu? Bukan untuk ngalap berkah, supaya pas pulang dari umroh, jualan bakso yang semakin laris. Kulitnya yang hitam menjadi putih, hidungnya yang pesek menjadi mancung. Biar cepat dapat jodoh, supaya rumah tangganya semakin sakinah, mawaddah dan rahmah. La, alasannya kata Umar, aku menciummu wahai Hajar Aswad, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Aku menciummu karena aku melihat Nabi menciummu ketika tawaf. Seandainya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu ketika tawaf, tentu aku tidak akan menciummu. Pelajaran tauhid yang luar biasa. Tapi hari ini kita lihat betapa banyak sebagian orang miwa umroh hanam tume cium Hajar Aswad lam tang hanapai. Hanapai ti hana menyum yu umroh kalian. Wah, tetapi mia tempat untuk mencium Hajar Aswad, walaupun getrom gop, gesuh gop, sebagai orang lagi kan, gesuh gop, getrom gop, getarik gop, geraba-raba badan urinang yang naik ke, supaya nak cium Hajar Aswad. Demi mencium Hajar Aswad, dia menendang, dia menarik, ya, bahkan memeluk wanita, ya, bahkan badannya menempel di dada wanita. Ini pemandangan yang menyedihkan di depan Ka'bah. Makanya ketika ada seorang wanita dengan bangganya bercerita kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa dirinya telah mencium Hajar Aswad di dalam kerumunan kaum laki-laki, maka Aisyah mengatakan, engkau menciumnya di dalam kerumunan kaum laki-laki, la ajarakillah. Semoga Allah tidak memberikan pahala kepadamu. Nah, mencium Hajar Aswad adalah sunnah di dalam tawaf. Tetapi dengan syarat tidak boleh ada keyakinan untuk ngalap berkah. Yang kedua, tidak boleh sampai membuat kita jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Hanya gara-gara amalan yang sunnah. Haram contohnya apa? Menzalimi orang, menendang, memukul, menarik. Ya, sampai-sampai sebagian mereka wajah yang sudah menempel di wajah wanita yang ada di depannya. Nah, dan kita fokus di sini kepada mereka yang ngalap berkah. Sehingga kalau pulang umroh belum sempat cium Hajar Aswad, dia sedihnya luar biasa. Lebih sedih ketimbang selama di Mekah di sana jarang ke masjid. Ya, supaya bisa fokus ngerokok di hotelnya. Ya.
selesai ke umroh, malas-malesan. Nanti hari terakhir baru kembali lagi ke Masjidil Haram untuk tawaf wada. Tetapi kalau sempat pulang nggak cium Hajar Aswad, oh Masya Allah sedihnya sebagian orang. Subhanallah. Kenapa? Karena memang ada sebagian orang yang punya keyakinan bahwa Hajar Aswad ini mendatangkan berkah. Menjadi sebab dagangan yang menjadi laris. Cepat dapat jodoh. Bisa menjadi ganteng dan sebagainya. Demikian juga pada bebatuan yang ada di gunung Arafah. Ya, yang sebagian orang menamakannya Jabal Rahmah. Ya. Sampai para ulama yang ada di Mekah lahir besar dan mati di Mekah juga sebagian mereka nggak tahu nama gunung tersebut adalah Jabal Rahmah. Dan mereka nggak tahu dari mana penamaan itu. Siapa yang pertama kali menamakan gunung tersebut dengan gunung Jabal Rahmah. Nah, mereka menuliskan nama mereka, pasangan mereka di bebatuan yang ada di Jabal Rahmah dengan keyakinan, dengan harapan agar sakinah, mawaddah dan rahmat rumah tangga mereka semakin langgeng dan Allah abadikan biar cepat dapat jodoh, biar mudah rezekinya, biar laris dagangannya. Ini bentuk ngalap berkah. Kaidah dalam bab ini adalah sebelum kita membaca dalil yang disebutkan oleh penulis di sini, kaidah umum dalam bab ini adalah ja'lu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Dan ini kaidah telah kita sebutkan berulang kali di dalam pelajaran kitab Matan Tauhid ini. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebagai sebab kejelekan. Sedang Allah Jalla wa'ala tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula secara takdir dan takdir al-kauni, maka itu adalah syirik kecil. Apa sisi kesyirikannya? Karena seakan-akan dia memposisikan dirinya sejajar dengan Allah dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab kebaikan dan kejelekan. Karena misalkan kalau dia menjadikan sesuatu benda sebagai sebab kebaikan, kita tanyakan, dari mana Anda tahu? Kalau dari Al-Quran dan hadis nggak ada, berarti dari mana? Secara takdir kauni juga tidak. Apakah bantu itu secara pengalaman manusia mendatangkan kebaikan dan kejelekan? Tidak. Berarti secara gaib. Berarti Anda secara tidak langsung memposisikan diri Anda sejajar dengan Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Nah, ja'lu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sedangkan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan dan kejelekan adalah syirik kecil. Ya, Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara takdir adalah syirik kecil. Ini kaidah penting dan benar secara umum, kata Syekh Saleh Al-Syekh. Ya, bukan secara syar'i dan tidak pula dijadikan sebab secara takdir. Kalau secara takdir misalkan palu. Secara takdir kauni jelas palu adalah sebab mudahnya suatu paku masuk tatkala dipukul dengannya. Tetapi kalau misalkan menyemburkan air dengan daun tertentu, menggunakan beras, ya, boh bulukat bacut, cilet bak babah bacut, ya, kemudian diletakkan di mobil, di rumah, bak pengantin, ya, atau yang lainnya. Apa dalilnya? Dari Al-Quran nggak ada, dari hadis pun nggak ada. Ya. Kemudian secara takdir kauni, du moto mepe pampu merepe lehinang petiju. Ya. Rumah tangga hancur sehancur-hancurnya, hana trek boleh mengkoin kagak menceri padahal naga petiju si. Motor baru mepak bajalan meruah dengan on pesiju meruah. On pesiju matang hijau. Menunjukkan secara takdir kauni sekalipun itu bukanlah sebab. Nah, ingat kaidah, man ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan, sebab keberkahan atau kejelekan, sedangkan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, maka itu adalah syirik kecil. Kemudian wanahwihima atau kepada selain pohon dan batu. Ya, seperti pada nisan kuburan atau tanah kuburan. Bahkan sebagian mereka kepada bangunan yang ada di atas kuburan sekalipun.
mereka ngalap berkah kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamul afiyah. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah dan berzikir kepadanya setiap kali kita melihat manusia yang jatuh ke dalam musibah yang besar ini. Dengan doa yang Nabi ajarkan agar kita mengucapkannya setiap kali kita melihat orang lain mendapatkan musibah. Dan musibah agama adalah sebesar-besar musibah. Yaitu zikir, Alhamdulillahilladzi afana mimma btalah wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Wa qawlillahi ta'ala, dan Allah Jalla wa'ala berfirman, Afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra alakumul dhakaru wa lahul untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Bagaimana pendapat kalian dengan Lat wal Uzza? Untuk kalimat Lat ini ada dua qiraah dan kedua-duanya sahih. Yang ma'ruf ya, dalam Mushaf Utsmani qiraah Ibnu Abi Katsir adalah dengan takhfif ta. Ya. Al-Lata. Maka maknanya adalah sebuah batu berwarna putih yang ada ukiran di atasnya. Ya, yang terukir, batu berwarna putih terukir dan dibangunkan rumah kecil di atasnya. Berada di Taif di masa itu, di masa jahiliyah. Dimiliki miliknya Bani Thaqif, kabilah Bani Thaqif. Sedangkan kalau dibaca Al-Lata dengan tasydid, maka maknanya adalah ismu fa'ilin min lat, dari kata Al-Lata yalutu, bermakna seorang laki-laki yang dahulunya suka mengadon roti, kemudian membagi-bagikannya kepada jamaah haji. Seorang yang dermawan dan saleh. Begitu dia meninggal dunia, akafu ala qabrih. Mereka pun i'tikaf dan melakukan ritual-ritual ibadah di atas atau di sisi kuburannya. Seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka ghulu terhadap orang-orang saleh, 5 orang saleh mereka yang meninggal dunia dalam 1 tahun yang sama. Mereka membuat patung-patung mereka dan beriktikaf di sisi kuburan atau patung-patung mereka. Lihat. Ghulu terhadap orang-orang saleh itu barang lama, bukan barang baru. Ya, itu barang lama dari semenjak kaum Nabi Nuh. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Li'anatul Mustafid, wala yazalu mustamirran. Sikap ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang saleh telah menjerumuskan sebagian orang ke dalam kesyirikan dan masih terus menerus sampai hari ini. Wahya sunnatun jahiliyatun min qadimiz zaman. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dari zaman dahulu semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam, wala yazal, dan masih ada sampai hari ini. Nah, wal Uzza. Uzza adalah pohon bidara yang dianggap keramat. Bahasa Aceh bakai yang mengkeramat. Biasanya mi Aceh yang bayang keramatnya bak beringin. Tahu bak beringin kata? Bak beringin yang rayu. Ya. Yang bak beringinnya hanya koh nanti pegat cerita-cerita na rencat na padungga ka upaya di koh bak kayaknya mandum sintu patah. Uru-uru yang koh bak beringinnya putuh jaro. Subhanallah. Dan cerita-cerita seperti itu mudah tersebarnya dan mudah dipercayai oleh sebagian orang. Sudah berulang kali diupayakan pohon itu untuk ditebang tapi nggak pernah tembus. Coba ruqyah. Coba bacakan Al-Quran. Nah. Dan diyakini sebagai pohon yang berkah. Sehingga sebagian orang datang menggantungkan kain putih di ranting-rantingnya. Ya pilih ka oi kenan. Ya bah kude kenan. Nyan ya habis dah beki. Ya, secara akal saya ya bah kude babak kayak kiban cara gebah. Ada aja ritualnya. Kita
ya berada di daerah melihat kejadian-kejadian yang seperti itu. Ya abah kude bak kayak. Cok kude entahnya kude yang gaib, kemudian ada bacaan-bacaan tertentu, kemudian gepeluh. Belum pernah lihat ya, Nopri ya. Anda di masa kecil juga pernah melihat orang buang bisul. Nah, caranya cok tapihan, kamu asap, pulewat bak binehlung. Nalung seberangi sungai kecil tersebut. Kemudian dengan bacaan-bacaan tersebut, kemudian pelepah kelapa tersebut yang sudah dibakar tersebut pun dibuang. Dengan anggapan dengan itu bisul akan ya mati dan akan sembuh sendiri. Hana payah jali ba dokter. Tak bereh. Ya. Tapi yang puput anjir orang biasa haru tengku. Nya inai hai dah biki ka merpek peng long. Cukup mangat ya. Je ke gurau agama sebagian tempat. Talu anggota dewan proyek. Nah, wiwi ni demang peng. Ya, gop merpek musibah, merpek proyek. Gop kinang bisul ngai demang peng. Bisul tiap belau ubat ba dokter mungkin cuma 50 lebih. Tapi bat burung yang dianggap berilmu tertuh lebih payah bayu. Padahal modal tapih dah guys. Getut tapih baca-baca gebah kadai. Kada. Baik balik li. Tinggal mentamah di peluh nak apa tu bisul. Tengku-tengku yang kenang bisul. Nah, lihat orang kalau hidupnya tanpa akidah, tanpa tauhid, benar-benar di dalam keterpurukan. Dibodoh-bodohi. Nah, alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dia adalah pohon bidara yang dianggap keramat oleh kaum musyrikin di masa itu. Qad bunya haulah. Dibangunkan bangunan di sekitarnya dan diberikan kain-kain kelambu berada di sebuah tempat antara Mekah dan Taif. Ya. Dan dia milik penduduk Mekah. Mereka menjalankan ritual-ritual ibadah di situ. Bertawasul, mencari syafaah. Oleh karenanya Abu Sufyan pada perang Uhud, waktu itu beliau masih musyrik. Setelah selesai peperangan yang berkecamuk di Uhud, beliau yang masih musyrik saat itu membanggakan diri mereka dengan patung, dengan pohon bidara yang mereka keramat ini. Mereka berkata kepada kaum muslimin, lanal uzza wala uzza lakum. Kamu na uzza awureng ron hana uzza. Kami memiliki uzza wala uzza lakum. Sedangkan kalian tidak memiliki uzza. Kata Abu Sufyan kepada Nabi dan kaum muslimin saat itu. Maka Nabi SAW memberikan perintah kepada para sahabatnya dengan mengatakan, ajibu. Balas ucapan Abu Sufyan itu, ucapkan oleh kalian, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah sebaik-baik tempat kami menggantungkan seluruh urusan kami. Dan tidak ada maula untuk kalian. Karena maula mereka adalah makhluk. Dan makhluk itu lemah. Tatkala Nabi SAW kembali menakluk Mekah, maka beliau mengutus Khalid bin Walid ke Uzza ini. Maka Khalid bin Walid pun menghancurkannya. Khalid bin Walid menghancurkannya dan memotong pohon-pohon yang ada ya di sisinya. Kemudian Khalid bin Walid pun kembali kepada Nabi SAW menyampaikan bahwa beliau telah menghancurkannya. Maka Nabi SAW berkata kepada beliau, lam taf'al syai'a. Kamu belum melakukan apa-apa wahai Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid pun bingung. Maka beliau pun kembali lagi ke Uzza tersebut. Maka fawajada indaha sadanah. Beliau mendapatkan seorang juru kunci. Falamma ra'au. Tatkala para sahabat melihatnya, harabu. Nah, ilal jabal. Faja'a fa'idha huwa bimra'atin uryanah nasyirah. Pergi ke arah gunung, kemudian Khalid bin Walid mengejarnya, maka beliau pun melihat di tempat tersebut ada seorang wanita yang telanjang bulat, ya, yang rambutnya panjang, tidak terurus. Maka Khalid bin Walid pun mengarahkan pedangnya kepadanya dan membunuhnya. Setelah itu beliau kembali lagi kepada Nabi SAW dan mengabarkannya. Maka Nabi mengatakan tilkal uzza, itulah uzza, yaitu syaitan yang menjelma yang selama ini menipu dan membohongi
kaum musyrikin sehingga mereka menyembahnya. Menunjukkan bahwa sejatinya mereka tidak menyembah benda mati, berhala atau bebatuan tersebut, tetapi sejatinya mereka menyembah syaitan dan ditipu oleh syaitan. Wa manah, dan manah. Manah adalah sebuah patung yang berada di Musyallal, sebuah tempat yang berada di antara Mekah dan Madinah, ya, dekat dengan Madinah. Dan kabilah-kabilah Arab ya, saat itu mengambil ihram umrah atau haji di tempat tersebut, ya, di Al-Manah, di patung tersebut agar lebih berkah. Ya, seperti sebagian orang sekarang, oh kami nggak sholat di kuburan untuk wali aulia yang di dalam kuburan ini. Kami zikirnya untuk Allah, kami yasinannya untuk Allah, kami salawatan untuk Allah, kami sholat untuk Allah, kami menyembelih untuk Allah. Tetapi kami lakukan di sini agar lebih berkah. Hai apa? Lagian tidak Abu Lahab CS katanya. Kami umroh untuk Allah, kami haji untuk Allah. Tetapi kami ihram di patung yang keramat ini agar lebih berkah, di kuburan ini agar lebih berkah, agar lebih diterima oleh Allah. Sekedar bertawassul, cari syafaat. Itulah syirik Abu Lahab CS di masa itu. Begitu Fathu Makkah, maka Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib kemana? Maka Ali bin Abi Thalib pun menghancurkannya. Dan Nabi sudah menjadi seorang pemimpin di masa itu, berhak melakukannya karena memiliki power, ya, memiliki kekuatan sebagai pemimpin. Wa manah ats-tsalitsata al-ukhra. Maka Allah katakan, alakumudz dzakaru wal untha, apakah kalian memiliki laki dan memiliki anak laki-laki, sedangkan untuk Allah memiliki anak perempuan. Artinya orang-orang musyrik di masa itu diperkarakan oleh Allah karena prinsip mereka. Mereka merasa hina dengan anak wanita, anak perempuan. Makanya sebagian mereka kalau istrinya melahirkan anak perempuan, ayumsiku ala hunin am yadusu fit turab, akan mereka hinakan atau mereka kubur hidup-hidup. Tetapi kalau yang lahir itu anak laki-laki, mereka bahagia dan senang. Tapi anehnya mereka katakan Allah memiliki anak perempuan, wa ja'alul malaikata inatha, wa ja'alul malaikata ibadur rahmani inatha. Mereka anggap malaikat-malaikat Allah yang merupakan hamba-hamba Ar-Rahman sebagai anak-anak perempuannya Allah. Tilka qismatun dhiza. Itu adalah pembagian yang keji lagi batil. Itu adalah nama-nama yang kalian atau nenek moyang kalian namakan yang tidak Allah benarkan, yang tidak Allah turunkan argumentasinya. Tidaklah mereka mengikuti kecuali praduga, sangkaan, dan hawa nafsu mereka. Padahal telah datang hidayah kepada mereka dari Rabb mereka. Namun mereka tetap menolaknya karena mengikuti hawa nafsu dan praduga-praduga belaka. Syahid dari ayat yang beliau sebutkan di atas adalah bahwa di antara kebiasaan kaum musyrikin di masa dahulu dan di masa Nabi SAW, Abu Lahab CS adalah suka ngalap berkah kepada pohon, kepada batu, kepada patung, dan yang semisal dengannya. Kenapa? Karena mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang berkah. Apa sebabnya? Karena dulu di situ ada orang soleh. Ia duduk di situ. Karena itu kuburan orang soleh. Karena orang soleh dahulu di situ pernah mengadon roti di tempat tersebut dan seterusnya. Jadi itu bukan barang baru, ya, bukan barang baru, itu barang lama. Itu kebiasaan Abu Lahab CS. Itu kebiasaan Abu Lahab CS. Dalil kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala di sini adalah an Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abu Waqid Al-Laitsi. Beliau ini termasuk orang yang Islam tatkala terjadi perang Hunain. Nah, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsau ahdin bi kufr. Kami suatu ketika keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, ikut serta melakukan perang dengan Nabi dan kaum muslimin, perang Hunain. Dan saat itu beberapa orang ini baru masuk Islam, baru meninggalkan kekufuran. Beliau sebutkan ini untuk menjelaskan uzur kenapa beliau
meminta permintaan berikut ini yang akan beliau sebutkan kepada Nabi SAW. Bahwa mereka baru masuk Islam, masih jahil, belum memahami agama ini seperti yang telah dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi lain yang sudah senior bersama Nabi SAW. Ya. Maka beliau mengatakan, kami yang baru masuk Islam saat itu, ketika keluar bersama Nabi SAW ke perang Hunain, kami melihat lil musyrikin sidratun. Kaum musyrikin memiliki pohon bidara yang mereka keramatkan. Ya'kufuna indaha, mereka iktikaf di pohon keramat tersebut. Nyan pekaten Abu Lahab CS, bekna libat dayo. Pelam tangaku aswaja, nyan pekaten nyan but Abu Lahab CS. Pekeramat bakai, pekeramat kuburan, pekeramat bate. Yan but Abu Lahab CS, pekaten jahiliyah. Iktikaf yuk bakai yang keramat, ya ikat ijab putih, ya pelih kaoi, nyan but jahiliyah mandu. Ini hadisnya. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mengatakannya. Saat itu kami melihat kaum musyrikin memiliki pohon bidara yang mereka keramatkan. Mereka melakukan ibadah iktikaf di situ. Wa yanutuna biha asliyatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara yang mereka anggap keramat tersebut. Nggak berkah. Supaya kalau menembak musuh pelurunya tidak nyasar. Bisa tepat mengenai musuh. Persis yang dilakukan oleh sebagian orang hari ini. Dia ikat kayak putih. Setelah sekian lama baru diambil lagi. Allah musta'an. Allah musta'an. Yuqalu laha zatu anwat. Mereka menamakan pohon bidara tersebut Zatu Anwat. Zatu Anwat artinya tempat menggantungkan sesuatu. Mereka menggantungkan senjata dan mereka iktikaf di bawahnya. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah. Kemudian setelah itu kami pun melewati sebatang pohon bidara. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat, wahai Nabi. Nepegak tiba ke kamu, tiba kaya yang keramat. Be awaknya matang nabak kaya keramat. Kamu hawa mati tiba. Lagi awaknya nabak kaya bidara keramat. Ke kamu benar tiba. Bak kaya keramat. Nyo ke bahaya beragama ikut-ikutan. Ya, be hana tagai nyo ke uruna. Dan itulah sebab terjadi kebid'ahan pertama dalam sejarah Islam terkait perayaan hari kelahiran Nabi SAW. Beberapa ratus tahun yang lalu. Karena melihat orang-orang Nasara merayakan hari kelahiran Nabi Isa AS. Hayawaknya matai perayakan huro kelahiran Nabi hurungan. Nasar. Mantai yang hurung Islam. Beda pegat. Behana tagai ada pegat. Ya. Karena ikut-ikutan. Ingin saingan. Melihat kaum Nasara merayakan hari kelahiran Nabi Isa, padahal itu sendiri tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dianjurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena ulama yang Nasara itu terkenal suka buat bid'ah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Jika saya nggak salah nomor ayatnya. Atau 15. وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ibtigha'a min fadlillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha wa katsirun minhum fasiqun. Naam. Maka wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon bidara yang keramat sebagaimana mereka memiliki pohon keramat. Ucap atau minta Abu Waqid Al-Laythi dan beberapa sahabat lainnya yang baru masuk Islam saat itu. Mendengar permintaan mereka tersebut, apa Nabi SAW katakan? Allahu Akbar. Ini kata para ulama, salah satu kalimat yang seyogyanya kita ucapkan kalau kita terkejut, mengingkari sesuatu. Ya, boleh Allahu Akbar atau Subhanallah. Ya, Allahu Akbar atau Subhanallah. Jangan ya, justru yang keluar ucapan-ucapan yang tidak menunjukkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, sebagai orang Aceh yang terkejut bukan? Cimarut. Ya. Ya, apa dapat contoh hari ya, Cimarut pun dapat contoh. Cimarut, selain Cimarut pula. Patah? Jadi terkejut Cimarut.
Ya. Ya. Seorang muslim selalu lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Dan itu nasihatnya Nabi. La yazalu lisanuka rutuban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Terkejut, Allahu Akbar. Ya, terkejut mengingkari sesuatu. Allahu Akbar ya akhi. Subhanallah ya akhi. Nggak boleh itu. Kalau dia kagum, barakallahu fiih. Tabarakallah. Masya Allah. Keren. Hidup seorang mukmin. Keren tetapi bernilai ibadah. Jangan keren tapi dengan dosa. Keren tapi dengan gaya Abu Lahab CS. Qultum Allahu Akbar innaha sunan. Allahu Akbar innaha sunan. Nyan perkataan umat-umat dahulu yang kagep binatha oleh Allah. Nyan terjemahan bahasa Aceh. Innaha sunan. Innaha sunan itu kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Qultum walladzi nafsi biyadika ma qalat banu Israil li Musa, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, sungguh ucapan kalian ini sama persis dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Tatkala mereka setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dan melihat atau melewati suatu kaum yang menyembah seekor anak sapi, maka mereka pun berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, nepegat habah ke kamu setembahan yang deh dakalan. Selain Allah, lagi orangnya na setembahan yang sembah selain Allah. Behana tagay tengok bet talut hak ngamayan. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Musa menjawab, kalian adalah orang-orang jahil. Maka dari ini para ulama menyebutkan, karena ayat ini dan dalil yang lainnya, para ulama di antara Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa sumber kejahilan yang paling besar, yang paling utama dan yang paling pertama adalah al-jahlu. Kebodohan. Kejahilan adalah sumber utama kesyirikan. Dan sumber kesyirikan yang paling besar adalah kejahilan. Karena kalau orang punya ilmu akidah, punya ilmu tauhid, tidak akan mungkin dia jatuh ke dalam hal-hal yang seperti ini. Maka tidak akan mungkin seseorang selamat dari kesyirikan kalau dia tidak menuntut ilmu agama dan terkhusus ilmu tauhid dan akidah. Kemudian Nabi mengatakan, la tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh akan ada dari umat ini yang kembali menghidupkan kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu daripada kesyirikan, kebidahan dan kemaksiatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Syahid dari hadis ini, jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, adalah bahwa di antara kebiasaan Abu Lahab di masa itu adalah ngalap berkah kepada suatu benda, mengkeramatkan pohon, kemudian mengalap berkah kepada pohon yang mereka anggap berkah tersebut dengan cara beriktikaf di bawahnya atau menggantungkan benda-benda yang mereka miliki seperti senjata agar menjadi berkah, ya. Senjata dan benda yang mereka miliki tersebut. Sehingga beberapa sahabat Nabi yang melihatnya dan mereka baru masuk Islam sempat terkecoh dan juga ingin memilikinya. Tetapi ingat, mereka baru meminta dan belum melakukannya. Dan itu pun karena mereka yang baru masuk Islam. Mereka pun meminta, ya Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon bidara yang keramat. Ya, tempat menggantungkan senjata-senjata kami, beriktikaf di bawahnya sebagaimana mereka memilikinya. Maka Nabi pun marah dan menegur mereka. Allahu Akbar. Itu kebiasaan umat-umat terdahulu. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya. Ucapan kalian ini sama persis dengan ucapan Bani Israel tatkala mereka berkata kepada Musa. Maka beliau pun membacakan ayat di atas, ayat 138 dari surat Al-A'raf. Hadis Nabi SAW di atas juga memberikan kepada kita beberapa pelajaran lain. Di antaranya adalah bahayanya beragama ikut-ikutan, ya, atau dalam rangka menandingi orang lain. Ya. Apa yang membuat Abu Waqid Al-Laythi dan kawan-kawan beliau yang baru masuk Islam saat itu meminta hal ini kepada Nabi? Karena mereka melihat kaum musyrikin memiliki. Makanya dalam beragama jangan ikut-ikutan. Jangan dalam rangka untuk menyaingi. Jangan. Beragama itu karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan, yang menganjurkannya. Apabila suatu ibadah, suatu ritual, itu ada anjurannya dari Al-Quran dan hadis,
dan ala fahmi salafil ummah, maka kita melakukannya walaupun mayoritas manusia tidak melakukannya. Tetapi sebaliknya, apabila suatu ibadah atau suatu ritual ibadah itu tidak pernah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi tidak pernah menganjurkannya dengan ucapan, perbuatan maupun dengan takrir beliau, maka kita tidak boleh melakukannya walaupun mayoritas manusia ramai-ramai menghidup atau melakukannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Karena ibadah itu murni hak Allah Jalla wa Ala dan hanya diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW sebagai landasan Islam. Dan cabang dari Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum adalah ijma' dan qiyas yang sahih. Naam, dakwah sunnah tidak mengingkari ijma' dan qiyas, bahkan menjadikan qiyas dan ijma' sebagai landasan hukum ahkam. Tapi ingat, qiyas yang sahih dan ijma' keseluruhan mujtahid hadil ummah. Nah, pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari kisah yang disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu di atas adalah bersikap tegas mengingkari kesyirikan walaupun munculnya dari orang yang baru ngaji. Harus diingkari, harus diingatkan. Padahal Nabi menegur mereka dengan teguran yang tegas ini di medan perang. Biasanya komandan itu berani, gagah, ya, keras dan tegas dengan anak buahnya kalau sedang di batalion. Tetapi kalau sudah di medan perang, di medan tempur, rata-rata komandan itu ciut dengan anak buahnya. Takut dengan anak buahnya. Takut terkena peluru nyasar anak buahnya. Tapi bersama dengan itu Nabi tetap memarahi dan menegur mereka. Karena permintaan mereka tersebut mengandung kesyirikan. Dan ini bukan celaan terhadap Abu Waqid Al-Laythi dan kawan-kawan beliau yang baru masuk Islam saat itu. Kenapa? Karena mereka baru meminta, belum melakukannya. Kedua, karena mereka baru masuk Islam. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari hadis ini, kata para ulama, adalah bahwa orang yang baru taubat dari akidah yang sesat, walaupun dia sudah taubat, terkadang lost control tanpa sengaja, sesekali dia akan mengucapkannya. Dia akan menyampaikannya kepada orang lain dalam keadaan dia tidak sadar bahwa itu adalah kesesatan. Oleh karenanya para ulama mengatakan orang yang berada di atas, orang yang tadinya di atas kebatilan dan dia ditokohkan sebagai dai, seorang ustadz, ya, ulama dalam akidah yang sesat, ketika dia bertobat tidak boleh langsung mengajarkan ilmu. Tidak boleh langsung kita belajar kepadanya. Kita terima tobatnya dan kita senang. Tetapi untuk menimba ilmu kepadanya, tidak boleh. Kenapa? Karena dia baru taubat dari akidah yang rusak dan belum membersihkannya dari hatinya dengan belajar duduk bersimpuh, belajar akidah yang benar di sisi para ulama. Karena khawatirnya nantinya dia akan menyampaikan akidah-akidah sesatnya yang dahulu dia ajarkan tanpa sadar. Tanpa sadar. Padahal mereka di dalam hadis ini sudah belajar sama Nabi. Tapi karena baru masuk Islam, ya, terkadang tanpa sengaja masih keluar, ya, ucapan-ucapan atau akidah-akidah rusak yang dahulu mereka yakini tanpa sengaja. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wal ilmu indallah. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya luntuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wassallallahu. Nah, sisa waktu yang masih ada saya persilakan jika ada kritikan, masukan ataukah hal lainnya yang ingin disampaikan sebelum 11:30 karena insyaallah sesaat lagi akan jemput anak-anak pulang sekolah. Alhamdulillah para pendengar dan pemirsa sekalian, telah kita dengarkan bersama pembahasan kajian kita pada pagi hari ini dengan pembahasan hukum mengalap berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Dan pemirsa sekalian, kita akan masuk ke dalam sesi kedua, dalam sesi tanya jawab, Ustaz. Ustaz, ada 2 pertanyaan yang mudah masuk nih, Ustaz, ya. Silahkan, Fatah. Barakallahu fiik. Pertanyaan pertama dari Dea Uma Agnia, Ustaz. Masya Allah. Tafadhal ahlan wa sahlan wa marhaban bik.
Lumayan panjang Ustaz ya. Nah. Ustadz, saya mohon nasihat dari Ustadz. Saya seorang istri dan sudah menikah lebih dari 15 tahun. Suami saya sudah mengenal sunnah, namun beliau sering melalaikan sholat dengan menunda-nunda sholat. Terlebih sholat subuh sering dilakukan di atas jam 8 pagi. Padahal tidak ada uzur syar'i. Saya sudah menasihati beliau dengan cara yang sangat baik dan sangat merendah untuk mengingatkan beliau agar sholat tepat waktu. Namun beliau malah marah kepada saya, lalu menceraikan saya dan meninggalkan saya dan anak saya yang baru berusia 5 bulan karena saya selalu mengingatkan sholat tepat waktu. Di satu sisi saya merasa sedih dan di satu sisi saya merasa lega karena mungkin ini adalah jawaban dari doa istikharah saya. Mohon kuatkan hati saya Ustadz. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan setelah ini. Beliau pergi meninggalkan kami. Ada rasa takut akan masa depan saya dan anak saya nantinya. Karena selama ini beliau bertanggung jawab untuk nafkah. Namun tidak bisa bertanggung jawab untuk masalah agama. Suami sudah pergi selama 3 hari. Apakah Ana harus menunggu beliau pulang? Atau Ana boleh melanjutkan cerai ini ke pengadilan agama ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz agar saya ridha kepada takdir yang Allah tetapkan untuk diri saya. Baik, barakallahu fik. Kita akan fokus kepada nasihat dan ujangan ya. Tidak fokus kepada perceraian ya atau tidaknya. Yang pertama, barakallahu fik. Semua kita punya ujian dan musibah yang berbeda-beda ya. Mungkin anti diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan ujian ini dan itulah ujian yang paling berat bagi anti. Tapi mungkin ujian tersebut jika menimpa wanita lain selain anti, menurut dia itu bukanlah yang paling beratnya. Karena dia memiliki ujian lain yang menurutnya lebih berat dari itu. Dia pernah mungkin sebagian wanita lain pernah ditampar oleh suaminya, pernah dipukul ya. Bahkan na'udzubillah sebagian wanita ada yang dijual kehormatannya oleh suaminya. Nah, maka nasihat yang pertama agar tetap bersyukur kepada Allah adalah sering-seringlah melihat kepada wanita-wanita yang insya Allah di luar sana mereka sangat banyak jumlahnya dan mereka jauh di bawah anti keadaan dunia dan akhiratnya. Sampai-sampai sebagian mereka na'udzubillah dan itu tentunya bukan alasan yang mentolerirkan maksiat mereka, rela menjual kehormatannya karena kondisi yang menuntutnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum dzalika ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sering-seringlah kalian melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian. Insya Allah masih banyak di luar sana wanita-wanita yang di bawah anti, wahai saudariku. Sebagian mereka sekarang tidur di bawah kolong jembatan. Di antara mereka berpindah dari satu lampu merah ke lampu merah lainnya untuk mengemis atau menjual tisu. Dan sebagian mereka na'udzubillah berpindah dari satu diskotik ke diskotik yang lainnya, dari tempat perzinahan ke tempat perzinahan yang lainnya untuk menyelamatkan dirinya dari kelaparan. Dan sekali lagi itu bukan alasan yang membenarkan perbuatan mereka tersebut. Tapi hal yang seperti ini hendaknya menjadi bahan untuk kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Atau lebih buruk lagi adalah mereka yang jatuh ke dalam syirik dan bid'ah. Nah, mungkin banyak di luar sana ada wanita suaminya yang masya Allah jaga salat, ya, humoris, ya, humanis, penyayang, setia, tetapi siang dan malam mengajak istrinya berbuat syirik dan bid'ah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini juga tidak kalah buruknya. Makanya Nabi mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Sering-seringlah engkau melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian. Dan jangan sekali-kali engkau melihat kepada yang di atas kalian. Agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang telah ada pada kalian. Yang kedua, ukhti fillah barakallahu fik. Allah Jalla wa'ala berfirman kepada kita dan kepada anti. "Innahu man yattaqi wa yasbir, fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, bagaimanapun ujiannya, dia tetap menjaga nilai-nilai takwanya kepada Allah. Dan dia bersabar di atas itu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi. Akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah maha menang atas segala urusannya. Dan Allah telah menakdirkan segala sesuatunya. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman di akhir surat Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pastilah kami akan memberikannya hidayah, petunjuk. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, memberikan taufik, menolong dan penjagaan kepada mereka. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Muqbil bin Hadi Al-Wadi dalam kitabnya Al-Jami' Sahih mimma laysa fi as-sahihain, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillahi illa 'awadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man dhanna annahu law taraka syai'an li ajlillah lam yu'awwidhu khairan minhu faqad dhanna billahi dhanna su. Barang siapa yang menduga, yang mengira, beranggapan kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah tidak akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, sesungguhnya dia telah berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Apalagi masalah rezeki yang Allah Jalla wa'ala katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di atas permukaan bumi ini dan kondisinya tidak mampu memikul mencari rezekinya, Allah yang menjamin rezeki untuknya. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang cacat, buta, bisu, tuli, tapi punya rezeki. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan juga binatang-binatang yang lemah. Dan kepada kalian. Dan kepada kalian. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ma min nafsin tamuti ila wa qad istukmila rizquh. Tiada suatu nyawa yang mati kecuali telah disempurnakan rezekinya. Kalau ada yang mati, menunjukkan dia sudah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Dia sudah menerima seluruh rezekinya. Kalau belum, pasti belum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, wala yaj'alnakum istimta'ur rizqi an tatlubuhu bi ma'siyati fa inna ma 'inda Allah la tunalu bi ma'siyati. Janganlah karena anggapan rezeki itu datang terlambat, akhirnya kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena rezeki yang baik, rezeki yang berkah, rezeki yang halal di sisi Allah itu tidak akan diperoleh dengan cara bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Namun terkait perceraian atau tidaknya, maka nasihatnya yang pertama, berikan lagi nasihat, teguran kepada suami dengan cara yang hikmah, kelemah lembutan, dengan suara yang tidak tinggi, kemudian minta kejelasan kepadanya. Ya. Jangan sampai dia mengira bahwa istrinya itu ya benar-benar bergantungan kepadanya, karena sebagian suami melakukan perbuatan sesukanya, semaunya kepada sebagian istri karena anggapan kalau nggak ada dia kayaknya istrinya akan mati kelaparan. Ya dan billah. Pada dia sendiri ya, rezekinya ditanggung oleh Allah. Maka minta kejelasan kepadanya. Tolong dalam bulan ini, 1 bulan saya akan bersabar. Kalau juga tidak ada kejelasan, kita naik ke mahkamah syariah. Nah, mungkin dengan bahasa yang tegas seperti itu, dia akan berubah setelah kelemah lembutan ya, dengan nasihat tadi. Atau juga bisa dicoba dengan keluarga besar. Ya. Ajak jumpa kedua orang tuanya atau orang yang dekat dengannya dan didengar olehnya, dan hikmah dalam menyelesaikan urusan atau perkara yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa la ilmu indallah. Nah, yang terakhir. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat tinggal saya, dari saya masih kecil, ada satu pohon yang dianggap keramat. Dan saya sering melihat di tempat yang sering dianggap keramat itu, diletakkan makanan. Istilahnya sedekah untuk penghuni di tempat itu, Ustaz. Namun, setelah saya belajar tauhid, saya paham bahwa itu adalah perkara syirik, Ustaz. Yang saya tanyakan,
bolehkah saya mengambil makanan yang diletakkan di pohon tersebut untuk saya makan, Ustadz? Karena saya pikir daripada mubazir, mending saya ambil. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Nah, sudah saya duga pasti pertanyaannya itu. Boleh tidak saya memakan makanan tersebut. Baik, kalau daging jelas nggak boleh. Karena itu termasuk daging disembelih untuk selain Allah walaupun dengan nama Allah. Itulah yang difirmankan oleh Allah, wa ma uhilla li ghairillah. Dan ayat yang lain, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sembelihan-sembelihan diperuntukkan untuk selain Allah walaupun ketika menyembelihnya menyebutkan nama Allah. Adapun makanan yang bukan daging-dagingan maka boleh ya dimakan daripada mubazir, tapi lihat kondisi dalam melakukannya. Jangan sampai gara-gara itu ente dikeroyok oleh masyarakat, ente dibunuh, menimbulkan fitnah. Buat dakwah lebih baik tidak dilakukan. Lebih baik tidak dilakukan. Khawatirnya antum dianggap pencuri, dianggap ini dan itu, akhirnya mafsadahnya lebih besar. Atau bahkan wallahualam apakah ada pasalnya, mungkin antum bisa dipasalkan dan perkarakan kerana hukum karena mencuri harta orang lain, mudaratnya sangat besar. Ya, yang kalau betul-betul nggak ada makanan sama sekali, ya, dan kalau anda nggak makan bisa mati kelaparan, antum datangi Radio Syiar Tauhid Aceh. Insyaallah kita makan nasi bungkus sama-sama di sini. Nggak perlu ngambil makanan di kuburan tersebut. Barakallahu fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya luntuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.